Bayangkan diri Anda sedang berada dalam sebuah perlombaan tanpa garis akhir. Setiap hari Anda berlari mengejar sesuatu. Karir impian, kekayaan, pengakuan, serta validasi dari orang lain. Tapi, semakin jauh Anda melangkah, semakin muncul perasaan belum cukup. Seolah-olah ada kekosongan yang tak pernah benar-benar terisi. Saat ini, saya ingin mengajak Anda berhenti sejenak dan bertanya dalam hati, kapan terakhir kali Anda benar-benar merasa cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Zakia Solihah. Di video ini saya akan menjelaskan isi dari esai saya yang berjudul Bersyukur Terapi Jiwa yang Terlupakan. Dalam esai ini saya membahas tentang bagaimana rasa syukur yang tampak sederhana, namun sebenarnya memiliki kekuatan luar biasa dalam membantu kita mengatasi tekanan hidup modern. Bersyukur bukan sekadar ajaran moral atau nilai agama. Ia adalah sebuah alat penyembuhan, sebuah terapi jiwa yang telah lama ada, namun seringkali kita abaikan. Saat ini kita hidup dalam dunia yang bergerak cepat dan tak pernah berhenti menuntut. Rutinitas yang melelahkan, tekanan dari lingkungan sosial, serta ekspektasi yang tinggi membuat banyak dari kita terjebak dalam kecemasan dan kelelahan mental. Maka tak heran, berbagai metode dilakukan untuk meredakan tekanan tersebut. Mulai dari terapi profesional, meditasi, hingga obat-obatan. Namun, di tengah semua cara modern ini, kita sering melupakan satu hal yang paling mudah dijangkau, yaitu bersyukur. Sebuah sikap yang bisa dimulai kapan saja, di mana saja, tanpa biaya dan tanpa efek samping. Seringkali, kita menyempitkan arti bersyukur hanya sebagai ucapan terima kasih. Padahal, bersyukur lebih dari itu. Bersyukur adalah cara pandang dan sebuah kebiasaan untuk melihat hidup dari sisi yang berbeda. Dengan bersyukur, kita mulai menggeser perhatian dari apa yang kurang menuju apa yang sudah ada atau yang sudah dimiliki. Riset dalam psikologi positif menunjukkan bahwa orang-orang yang membiasakan diri untuk bersyukur cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih baik, merasa lebih bahagia, dan juga mampu menghadapi tekanan hidup dengan lebih kuat. Ini bukan hanya tentang pikiran yang lebih tenang, tapi juga tubuh yang lebih sehat. Meski begitu, banyak dari kita yang merasa kesulitan untuk benar-benar mempraktikkan rasa syukur ini. Salah satu penyebabnya adalah budaya yang terus mendorong kita untuk memiliki lebih, menjadi lebih, dan tampil lebih. Media sosial memperlihatkan kehidupan orang lain yang tampak sempurna, dan tanpa sadar kita mulai membandingkan diri kita. Merasa tertinggal, dan juga kehilangan apresiasi terhadap apa yang kita miliki. Tekanan hidup juga membuat rasa syukur terasa seperti kemewahan emosional. Bagi mereka yang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, menghargai hal-hal kecil bisa terasa seperti hal yang tidak relevan. Dan sayangnya, pendidikan kita jarang sekali membekali kita dengan keterampilan emosional seperti bersyukur. Kita lebih sering diajarkan cara untuk menghitung angka daripada menghitung berkah. Namun menariknya, rasa syukur bukan hanya penting secara emosional dan spiritual, tapi juga didukung oleh sains. Saat kita bersyukur, tubuh kita melepaskan dopamin dan serotonin. Dua zat ini yaitu zat kimia yang membantu menciptakan rasa bahagia dan tenang. Ini menunjukkan bahwa bersyukur bukanlah bentuk kepasrahan atau pengabaian terhadap realita kehidupan. Justru, ia adalah bukti dari kekuatan batin yang mampu melihat cahaya di tengah kegelapan.
Bersyukur adalah bentuk kedewasaan emosional, tempat di mana ilmu, pengetahuan, dan kebijaksanaan spiritual saling menguatkan. Rasa syukur bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, tetapi perlu dibentuk melalui kebiasaan kecil. Salah satu cara yang bisa kita mulai adalah dengan menulis jurnal syukur. Cukup mencatat 3 hal setiap hari yang kita hargai, sekecil apapun itu. Kita juga bisa membiasakan diri mengucapkan terima kasih secara langsung dan meluangkan waktu untuk benar-benar merenungi hal-hal yang sederhana yang bermakna. Praktik ini secara perlahan membentuk lensa baru dalam melihat kehidupan. Bukan lagi sekedar kumpulan beban, melainkan perjalanan penuh pelajaran dan keberkahan. Dalam dunia yang terus mendorong kita untuk menjadi lebih, bersyukur merupakan tindakan radikal untuk diam dan menerima. Ia bukanlah tanda kelemahan, tapi justru sumber kekuatan. Sebelum kita mencari ketenangan dari luar, seperti melalui pencapaian, validasi, atau konsumsi, mari kita meloleh ke dalam. Karena bisa jadi, ketenangan itu sudah ada dalam diri kita, menunggu untuk dibangkitkan kembali lewat rasa syukur. Bersyukur adalah terapi jiwa yang telah lama hadir, namun kerap kita abaikan. Mungkin sekaranglah saatnya untuk mengeluknya kembali. Maka dari itu, jangan lupa bersyukur mulai dari hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.